والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Para jamaah, pagi ini kita memasuki ayat yang ke-28, 29, 30 dan 31. Ayat yang ke-28 Allah berfirman, "Wa taro," dan kamu Rasul nanti akan melihat. Nanti. Jadi taro itu fi'il mudhari' menunjukkan akan datang. Kamu akan melihat kulla ummatin, setiap umat, ai ahli dinin, setiap pemeluk agama, itu nanti jasiyatan, dalam keadaan berlutut. Kalau ben rodo merinding lagi, bertekuk lutut, diberi tekuk. Kalau lutut apa? Ya ini dengkul. Kalau bertekuk, dengkulnya ditekuk. Jadi orang yang sombong-sombong, orang yang begedut, orang yang mengaku otot kawat, balung besi, dicokot nyamuk, bengok-bengok, itu nanti akan bertekuk lutut di hadapan Allah. Berarti surah Al-Jasiyah ini diambil dari lafal ayat 28 ini. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Jadi jasiyah ini adalah, tapi lagi-lagi ini adalah untuk orang kafir ini. Ini untuk orang yang nakal. Insya Allah jenengan enggak. Amin. Insya Allah jenengan yang beriman dan beramal soleh enggak sampai bertekuk lutut. Langsung malah dengan hormat malaikat mempersilahkan. Monggo, surga sudah rindu sama jenengan karena jenengan dulu rindu dengan kegiatan masjid. Hari tasyrik aja ngaji, ya Allah. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kamu akan melihat setiap orang pemeluk agama ahli dinin jasiyatan, dalam keadaan bertekuk lutut, alar rukbi. Rukbi ini lutut ini.
Makanya auratnya orang laki dari pusar ke lutut. Ya, minas surah warrubbah. Dari Dari pusar ke lutut. Itu auratnya orang laki. Berarti kalau gitu orang pakai celana 3/4 sholat sah enggak? Sah. Tapi ya rodok gini ini. Ya, ngosok menghadap kepada Allah pakai celana 3/4 dan pakai jaket kulit. Artinya enggak kaosan. Yang baik menghadap kepada Allah itu yang pakaian yang bagus, yang sopan. Apa katanya ayat 31? Surah 3 surah 7. Surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang bagus setiap kali kamu sholat. Jadi walaupun sudah menutup aurat, tapi kelihatannya itu nggak sopan. Ke Pak RT saja, ya OT yo paling ditolak sama Pak RT. Ya, Pak pulang dulu Pak. Ya, pakai baju kan gitu. Lah ini menghadap kepada Allah yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha agung loh. Kok tahu-tahu pakai kaos yang ada tulisannya piring Lombok. Wis pakai kaos oleh hadiah pisan. Salatnya pakai saf yang pertama. Apa nih saf yang kedua, yang ketiga moco kabeh itu. Piring Lombok. Jangan. Itulah mengapa Islam dinyatakan isi pokoknya itu 3. Aqidatun, akidah kepercayaan. 2. Amaliyatun, amal perbuatan hukum. Dan yang ketiga khuluqiyatun, akhlak budi pekerti. Wa tara kullu ummatin jasiyah ala rubbi au mujtama'atan au mujtama'atin ya. Ala rubbi au mujtama'atin atau berkumpul. Jadi berkumpul berlutut. Kullu ummatin, setiap umat, setiap orang tud'a, dipanggil ila kitabiha, ke suatu tempat untuk mendapatkan kitab catatan amal perbuatannya. Kitab bi'amaliha, buku catatan amal mereka. Jadi kita ini punya buku. Yang nyatet siapa? Kiraman katibin. Katanya di surah Al-Infitar ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum, sungguh setiap kalian, pada kalian, wa inna alaikum lakatib lahafizin, sungguh ada malaikat-malaikat yang ngawasi perbuatan kalian. Kiroman, mereka itu adalah makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Kiroman katibin, dan menulis, mencatat semua amalnya, termasuk yang kita kerjakan pagi ini. Ya. Kecuali yang ngantuk, itu enggak ditulis itu. Malaikat langsung ngangkat pensilnya itu. Nanti kalau ditakoni sama malaikat atid, Kip Rokib, kamu kok meneng saja? Orangnya ngantuk ngono.
Apa nih sing dicatet? Jadi katanya ayat 10, wa inna alaikum lahafidhin. Sebelahnya kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu selalu tahu apa yang kalian kerjakan. Apa saja yang dikerjakan. Sambil ngaji, sambil garuk-garuk sikil seumpama ini. Ya, saya enggak tahu, tapi malaikat tahu ini. Dan orang kalau garuk-garuk itu nikmat. Kalau sudah nikmat, ngajinya enggak melebu. Ya'lamu nama taf'alun. Dipertegas lagi oleh surah seket. Seket itu berapa? 50. Surah 50 ayat 17-18. Namanya surah Qaf. Surah Qaf. Ayat 17. Iz yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Iz yatalaqqal mutalaqqiyan. Ingatlah ketika Allah meletakkan mendudukkan dua malaikat di kanan dan di kiri. Sehingga tidak ada satupun lafal, sehingga tidak ada satupun perbuatan kecuali ada dalam catatannya raqib dan atid. Yang bagus-bagus raqib, termasuk ngaji, ya itu raqib. Yang jelek-jelek atid. Tapi nanti pada waktu ngaji itu satu raqibnya menang, satu ketika kadang-kadang malah atidnya yang nyatet. Wah, tambah heran itu. Kalau menang nanti yang heran atidnya. Kip rakib, kamu kok menang saja? Nah, dijawab orangnya ngantuk. Satu ketika atid yang nulis, ngaji tapi atid yang nulis. Nah, rokibnya yang heran. Atid, ini pengajian kamu kok nyatet gitu. Oh, ngomong dewe. Kan menyinggung perasaannya penceramah. Jenengan kalau diajak ngomong sama konconya, gitu aja, ya. Dan itu di mana-mana itu ada, kecuali di sini, kecuali di sini. Di mana-mana itu, saya kan, ya ngisi di mana-mana itu. Hampir mesti setiap pengajian itu ada, dan itu hanya satu. Yang biasa jadi ular itu cuma satu. Tapi yang ngajak konconya itu, konconya diajak ngomong. Nah, jenengan jangan mau. Gitu aja. Nanti aja ya. Mari ngaji arep ngomong sampai jam piro. Sebabnya nanti ada catatan katanya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat itu nanti akan dipanggil untuk mendapatkan catatan amal perbuatannya. Wa yuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ai jazaahu, sebagai balasannya. Pokoknya setiap orang berbuat itu mesti ada balasannya itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Di mana itu? Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 100. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sedangkan yang datang kepada Allah dengan membawa keburukan tidak dibalas kecuali sesuai dengan keburukan yang dikerjakan, dan mereka tidak dianiaya, artinya tidak dikurangi sedikit pun. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun.
Itu ayat 28, 29-nya. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Hadza, inilah kitabuna, catatan kami. Catatan malaikat ya yang diperintah oleh Allah. Hadza kitabuna, inilah kitab catatan kami, diwanal hafazati, catatannya malaikat yang mengawasi. Hafiz itu satu, kalau banyak hafazah, para malaikat tukang mengawasi atau menyatat. Nanti kitabuna wahada kitabuna, katanya yantiqu alaikum, akan bicara kepada kalian bil haqq, secara benar. Yang suka bohong itu manusia, yang pakai lisan. Manusia, tapi kalau yang ngomong tangannya enggak akan bohong. Dan tangan ini nanti akan ngomong ini. Ya, katanya ayat 65 surah Yasin. Apa katanya? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Al-yauma, hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup rapat-rapat mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi tangan ini nanti akan ngomong. Tuh. Dan kalau sudah ngomong tidak akan bohong. Tidak akan bohong. Yang suka bohong adalah lisan, dan itu pun nanti lisan akan dikunci rapat-rapat. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu. Sungguh kami menyuruh malaikat untuk mencatat. Nasbutu wa nahfazu, menetapkan dan menjaganya. Jadi Allah itu punya malaikat banyak. Dan itu harus diyakini, karena beriman adanya malaikat itu termasuk rukun iman yang 6 itu. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat-malaikat Allah. Ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya itu, ada. Nah, itu nanti buka akidatul awamnya lagi. Ya. Yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sama persis dengan yang di atasnya tadi, ya. Yang di ayat 28. Ya, ayat 28 itu berakhir dengan ma kuntum ta'malun. Yang ini ma kuntum ta'malun, persis. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Apa yang kalian kerjakan. Itu katanya ayat 29. 30-nya fa'ammal ladina amanu. Nah, ini. Adapun orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan beramal soleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Maka Tuhan mereka akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, ay jannati, yaitu surganya. Ada yang lewat lewat hisab, ada yang tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kita yang tanpa hisab itu. Amin, amin, amin. Zalika huwal fawzul mubin. Dan itulah kemenangan yang nyata, yang jelas. Karena setiap orang mau berbuat baik itu mesti ada setan yang menghalang-halangi. Kok ternyata kita lolos dari gangguan setan? Oh, berarti apa? Berarti menang. Tapi ya gitu, walaupun sudah menang, sudah sampai di masjid,
Setan itu enggak langsung pergi itu. Kadang-kadang gowo itu. Dikileni. Dan setan itu ya senyum-senyum itu. Begitu yang dikileni itu langsung gini, mengheningkan cipta. Fa ammal ladina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Sebaliknya katanya ayat 31-nya, wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayuqalu lahum, dikatakan juga kepada mereka. Tapi apa? Afalam takun ayati tutla alaikum. Bukankah ayat-ayatku sudah dibacakan? Ya. Quran dibacakan kepadamu. Tapi pada waktu itu fastakbartum. Kemudian kamu menyombongkan diri. Sudah lewat di depan masjid loh. Enggak apa namanya? Enggak belok. Apalagi enggak beloknya itu ambil nentang-nentang. Loh, jangan. Allah itu ada terus. Allah itu enggak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu. Itu. Ayat kursi itu. Ya. Ayat kursi berarti ayat 255 surah Al-Baqarah. La ta'khuduhu, tidak mengambil kepadanya, kepada Allah. Sinatun, ngantuk, wala naum, dan tidur. Artinya apa? Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah tahu. Termasuk yang diperbuat oleh orang dolim itu. Ya, orang yang suka mendolimi kita, ya, dan dia itu megedut, merasa aman. Oh, nggak bisa. Allah tidak tidur dan akan membalas semua perbuatan. Wa amal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, afalam takun ayati tutla alaikum. Bukankah ayat-ayatku dibacakan kepada kalian? Fastakbartum, kemudian kalian menyombongkan diri, wa kuntum qaumam mujrimin, dan kalian memang orang-orang yang banyak dosa. Maksudnya kafirin. Memang sering dalam Al-Qur'an itu mujrimin itu, mujrimun atau mujrimin itu yang dimaksud itu kafir. Seperti ayat 59 surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, itu. Berpisahlah kamu hari ini wahai orang kafir. Yang dimaksud itu orang kafir. Mujrimun di situ orang kafir. Artinya orang kafir dan orang mukmin dulu di dunia masih satu rumah, satu atap. Nanti di akhirat enggak bisa. Langsung ada pengumuman, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Walaupun bengok-bengok, loh itu keluarga saya. Itu dulu, sekarang enggak bisa. Nah, maka yang enak sekarang kita berusaha untuk sama-sama ibadahnya, ya. Suami, istri, anak, cucu, supaya nanti bisa kumpul terus dunia sampai akhirat. Amin. Mudah-mudahan. Itulah para jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.